Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita belajar aplikasi turunan trigonometri. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, sekarang kita akan belajar atau membahas mengenai kemonotonan atau fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner kurva. Sebenarnya ini kita sudah bahas di belajar turunan ya, tanpa trigonometri gitu ya, cuman fungsinya itu aljabar. Nah, sekarang gimana kalau kita terapkan ke dalam fungsi trigonometri? Tentunya nanti ada beberapa hal yang berbeda yang perlu kita bahas gitu. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Oke, di aplikasi turunan trigonometri kali ini kita akan bahas kemonotonan kurva ya. Nah, kemonotonan ini bisa ada dua macam, teman-teman. Ada monoton naik dan monoton turun ya. Kemudian titik stasioner atau titik stasioner adalah tidak naik, tidak turun. Nah, maksudnya apa sih tidak naik, tidak turun? Nah, ini contohnya di sini saya punya sebuah fungsi, teman-teman. Misalnya ini adalah fungsi, katakanlah fungsi fx. Nah, fungsi fx ini kalau misalkan kita berada di ujung kiri, teman-teman ya. Ini ilustrasi aja. Misalkan kita berada di ujung kiri dari fungsi fx, teman-teman. Jadi sebenarnya bukan ujungnya bukan di sini ya. Ini sebenarnya sampai dan seterusnya itu nggak ada ujungnya gitu ya. Cuman kalau misalkan nih kita mulai dari sini gitu ya. Mulai dari sini, maka kita akan menapaki setiap kurva fx ini dengan cara menurun, teman-teman ya. Kita perhatikan seperti ini. Dengan cara menurun, 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 sampai tiba saatnya kita berhenti sejenak, tidak turun, tidak naik gitu ya. Nah, ini kita misalkan ya, sebuah titik ini adalah titik A, teman-teman. Jadi ini adalah titik yang X-nya itu sama dengan A gitu ya. Nah, kemudian setelah turun atau setelah sampai titik A, kemudian kita berjalan lagi, melanjutkan perjalanan kita gitu ya, menapaki kurva ini dengan cara naik, teman-teman. Kita perhatikan ya, naik gitu ya, sampai suatu titik di mana dia tidak naik, tidak turun. Ya, ini kita misalkan adalah titik B gitu ya. Nah, kemudian setelah sampai titik B ini sama gitu ya, kita lanjutkan perjalanan dan kita akan kembali menurun. Sampai sebuah titik C di sini. Misal gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan perjalanan lagi melewati titik C. Ini akan naik terus ya, naik terus sampai tak terhingga gitu ya. Nah, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa dipahami kira-kira teman-teman ya. Sekarang kita perhatikan. Saat X-nya kurang dari A, teman-teman ya. Saat X-nya kurang dari A, fungsinya turun ya, fungsinya turun. Kemudian dari A sampai B dia berubah naik. Kemudian dari B sampai C dia turun lagi. Kemudian dari C sampai tak terhingga sampai dan seterusnya gitu ya, dia akan naik terus gitu. Nah, sebenarnya fungsi naik turun ini atau aplikasi turunan trigonometri di kemonotonan kurva ini sangat berguna sekali teman-temannya untuk menganalisa grafik. Misalkan nanti kalau teman-teman semua mungkin menjadi analis ya, menjadi analis suatu perusahaan gitu ya, untuk melihat bagaimana sih tingkat keuntungan, bagaimana sih kenaikan atau penurunan misalkan omset gitu ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat sekali gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu definisi dari kemonotonan atau kemonotonan kurva dan bagaimana sih cara menghitung atau cara mencari letak fungsi naik dan fungsi turunnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini
teman-teman semua bahwa boleh kita simpulkan bahwa fx gitu. Fx ini akan monoton turun pada interval yaitu pertama. Nih dari sini ya, dari awal ini sampai A, berarti boleh kita tulis di sini adalah ketika X-nya kurang dari A gitu kan. Ini misalnya nih, ini A nih gitu ya. X-nya kurang dari A ketika di sebelah sini gitu ya, di sebelah kiri dari A, maka fungsinya itu akan turun terus gitu ya. Nah, kemudian dia akan turun lagi di mana nih? Kita lihat di sini dari B sampai C. Berarti di antara B ketika X-nya berada di antara B sampai C. Ya, ini nilai X-nya nih. Di antara B sampai C, maka fungsinya itu turun. Nah, gitu dia teman-teman. Ya. Nah, kita lihat nggak ada interval monoton turun lagi ya. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah fx akan monoton naik pada interval di sini adalah naiknya dari A sampai B ya. Berarti ketika X-nya di antara A sampai B. Kemudian yang kedua adalah ketika, nah ini nih, dari C sampai tak terhingga gitu ya. Berarti ketika X-nya lebih besar dari C. Berarti kalau X-nya di sini, X-nya di sini ya, di daerah sini, maka dia akan monoton naik terus sampai tak terhingga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di sini, selain monoton naik dan monoton turun, kita punya sebuah titik di mana dia itu tidak naik dan tidak turun gitu ya. Nah, yaitu di titik X sama dengan A, kemudian di X sama dengan B, kemudian di X sama dengan C. Nah, jadi keadaan ini dia tidak naik, tidak turun gitu. Nah, di sini dinamakan, atau kasus ini gitu ya, dinamakan fx-nya adalah stasioner gitu teman-teman. Jadi fx-nya itu adalah stasioner ketika X-nya sama dengan A, X-nya sama dengan B, kemudian X-nya sama dengan C gitu. Jadi ketika pas di A, pas di B, pas di C, dia tidak naik dan tidak turun gitu teman-teman. Jadi ada 3 macam yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah monoton turun, yang kedua adalah monoton naik, dan yang ketiga adalah stasioner. Nah, kalau dari gambar gampang ya kelihatan nih gimana kapan dia turun, kapan dia naik gitu ya. Tapi kalau tanpa menggambar, gimana sih cara mencari intervalnya? Nah, di sini kita gunakan turunan, teman-teman. Jadi, nanti fx, yaitu ya, fx ini akan ada 3 kemungkinan, teman-teman. Bisa dia turun, bisa dia stasioner, bisa dia naik. Nah, kapan dia turun? Turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0 ya. Jadi ketika turunan pertamanya dia kurang dari 0. Kemudian akan stasioner ketika apa? Ketika f aksen x-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian naik ketika apa? Ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, gitu dia teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya dari mana sih rumus ini dapatnya gitu ya. Nah, mungkin kita ulang sedikit mengenai gradien teman-teman. Sebentar, ini saya kotakin dulu biar rapih ya. Oke. Nah, kalau kita ingat kembali teman-teman bahwa f aksen x itu adalah gradien ya. Gradien garis singgung. Garis singgung. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman di sini. Ketika kita ambil sebuah titik sembarang di sini aja misalkan gitu ya. Kemudian kita cari garis singgungnya. Misalkan kita cari garis singgungnya di sinilah. Misalkan gitu ya. Nah, kita perhatikan teman-teman, saat fungsinya turun, ketika kita ambil sebuah titik saat fungsinya turun ya, kita ambil sebuah titik saat fungsinya turun, maka gradien atau garis yang terbentuk, garis singgung yang terbentuk miring ke kiri.
miring ke kiri. Nah, apa sih maksudnya miring ke kiri? Miring ke kiri itu nih, asalnya kan lurus gini nih, miring ke kiri gitu. Nah, ini artinya gradiennya negatif. Gradiennya negatif gitu. Nah, gradien itu apa? Gradien itu adalah f aksen x. Berarti f aksen x-nya dia negatif ketika fungsi turun. Maka f aksen x-nya kurang dari 0 ketika fungsinya turun. Nah, sekarang gimana ketika fungsinya naik? Kita ambil misalkan sebuah garis singgung saat fungsinya naik. Ya, contoh misal saya ambil di sini ya. Nah, bisa saya ambil di sini. Ini ada titik, misalkan di sini ya, saya ambil titik di sini. Nah, ini teman-teman adalah garis singgung di mana titik singgungnya kita ambil saat fungsinya naik gitu. Maka akan terbentuk garis singgung yang miring ke kanan. Miring ke kanan. Artinya apa? Gradiennya positif. Ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, jadi ketika fungsi naik itu keadaannya adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, sekarang gimana untuk yang stasioner? Kita ambil misalkan yang paling atas ini ya, yang di sini. Kita ambil misal warna merah saja. Supaya kita lihat di sini. Apakah bisa? Nah, misalkan gitu ya. Ketika kita ambil titik singgung, ya titik singgungnya itu tepat di titik stasioner, gitu ya, tepat di titik stasioner atau tepat di puncak atau di lembah ya, kalau misalnya ini namanya lembah, kalau ini namanya puncak, maka akan terbentuk garis yang lurus sejajar dengan sumbu X. Dan kita tahu bahwa garis yang lurus sejajar sumbu X ini memiliki gradiennya sama dengan 0 ya. Gradiennya sama dengan 0. Nah, berarti kalau gradien sama dengan 0, maka akibatnya adalah f aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, gini dia teman-teman cara pengerjaannya ya, atau ini kunci ya. Kunci atau hubungan dari turunan pertama dengan keadaan kurva ya. Nah, sekarang gimana kalau kita terapkan ke soal? Nah, ini misalkan saya punya sebuah contoh soal ya. Fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat 2x ya, pada interval 0 sampai pi akan turun pada interval berapa? Nah, kita perhatikan teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi turun ya. Fungsi turun akan turun pada interval berapa? Kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya di sini adalah fungsi turun. Berarti di sini yang harus kita lakukan adalah mencari f aksen x-nya, kemudian kita buat kurang dari 0. Gini ya. Oke, sekarang kita cari f aksen x-nya. Berarti kita punya y sama dengan sin kuadrat 2x min 1. Maka y aksennya sama dengan, yuk kita mainkan, berarti 2 dikali sin 2x dikali cos 2x kali 2 ya. Berarti sama dengan 4 kali sin 2x kali cos 2x. Nah, ini boleh kita buat, oh ini nggak usah ya. Nggak usah gini nih. Ini nggak usah. Ini kita punya ini nih ya. Kita punya 2 sin 2x cos 2x. Nah, ini kan sama aja kayak sin 4x ya. Berarti boleh kita tulis sama dengan 2 sin 4x gitu. Nah, yang diminta adalah y aksennya ini ya, yang ini 2 sin 4x ini adalah pengen kurang dari 0. Berarti kita buat lebih kecil dari 0. Nah, sin 4x lebih kecil dari 0. Gimana cara mengerjakannya? Pertama, asumsikan sin 4x sama dengan 0. Untuk apa mengasumsikan sin 4x sama dengan 0? Untuk mencari nilai batasnya, teman-teman. Karena yang namanya pertidaksamaan, kita nanti akan menggunakan garis bilangan, di mana ketika kita menggunakan garis bilangan, kita harus tahu titik-titik kritisnya, gitu ya, atau titik-titik batasnya.
Oke, kita mainkan. Ingat ya, di sini intervalnya adalah di antara 0 sampai pi, ya. 0 sampai pi aja, sampai 180 derajat. Oke, kalau kita mainkan di sini, kita gunakan persamaan trigonometri, teman-teman. Jadi sin 4x kita buat sama dengan sin 0 gitu ya. Maka 4x sama dengan 0 ditambah k kali 360 derajat. Berarti x-nya sama dengan 0 ditambah k kali 90 derajat. Dengan memasukkan x-nya bilangan bulat, nanti kita dapat x-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita dapat sama dengan 90, 180, kemudian berapa? 270. Oh enggak. Cuman sampai 180 doang ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya sin 4x sama dengan 180 ditambah k kali 360 derajat. Salah. Ini jangan dulu. Sin 4x sama dengan sin 180. Berarti 4x sama dengan 180 ditambah k kali 360 derajat. Maka x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 90 derajat. Maka x-nya nanti kita akan dapat 45 derajat dan 135 derajat. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, nah sekarang kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, taruh sini aja coba ya. Kita buat garis bilangan. Kita punya titiknya di sini adalah mulai dari 0 sampai 180. Kemudian di tengahnya ada 90. Ada 90 nggak di sini? Oh, ada ya. 90, kemudian 45, kemudian 135. Gitu ya. Kita perhatikan sekarang. Kemudian caranya adalah kita menguji titik, teman-teman. Kita menguji titik. Uji titik ya untuk mengetes batasnya gitu ya. Kita buat di sini misalkan uji titik berapa nih? X-nya sama dengan 30 derajat misal gitu ya. Boleh titik berapa aja asal jangan 0, 45, 90, 135, 180 teman-teman ya. 30 derajat, kita ambil 30 derajat. Ini adalah mewakili daerah dari 0 sampai 45 gitu ya. Ini adalah mewakili daerah dari 0 sampai 45 derajat. Oke, lalu dimasukinya kemana? Dimasukkannya adalah ke sini. Nah, ke sini ya. Karena kan ini sin 4x-nya kurang dari 0. Ini adalah turunan pertamanya gitu ya. Yang mau kita cek cocok atau enggak gitu. Yuk kita masukkan ya. Berarti sin 4x itu kita pengen kurang dari 0 supaya dia tuh turun. Jadi ketika nanti sin 4x-nya kurang dari 0 berarti dia adalah fungsi turun. Ya, kita cek. Berarti di sini adalah sin 120 derajat. 120 derajat itu berarti sama dengan setengah akar 3. Betul ya, setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 berarti dia lebih dari 0. Padahal diminta kurang dari 0. Tapi ternyata ketika dimasukin X-nya 30 derajat, dia lebih dari 0. Berarti artinya apa? Ketika X-nya sama dengan 30 derajat, berarti fungsinya naik gitu ya, tidak turun. Berarti boleh kita tulis di sini, ini adalah fungsi naik ya, dari 0 sampai 45. Karena kan 30 derajat ini mewakili 0 sampai 45. Dari 0 sampai 45 ini naik. Ya. Kemudian dari 45 ini turun. Oke. Kemudian dari 90 ini naik. Kemudian turun lagi gitu, teman-teman. Ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ini naik, ini turun, kemudian ini naik lagi, kemudian ini turun lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang ditanyakan adalah kapan dia turun ya, kapan dia turun. Nah, kesimpulannya adalah fungsi Y turun pada interval berapa? 45 sampai 90 derajat. 45 kurang dari X kurang dari 90 derajat, atau berapa nih? 135 sampai 180 derajat. Gitu dia teman-teman. Nah, untuk lebih pastinya boleh kita lihat di aplikasi GeoGebra. Nah, lihat di sini.
Boleh kita perhatikan teman-teman. Ini ini kita copy saja ya. Kita copy saja ini, masukkan ke sini. Oke, ini naikkan dulu. Ini nomor 2, kita turunin dulu ke bawah ya. Kita perhatikan teman-teman semua. Nah, ini dia grafiknya. Oke, kita di sini punya sebuah, ini kan ada pi per 2 ya, ini sampai pi, berarti kita cuma sampai sini aja. Berarti ini tengah-tengahnya adalah 45 derajat, ini adalah 135 derajat. Kita perhatikan teman-teman, ya hasil kita. Dari 45 sampai 90 dia turun, betul nggak? Dari 45 sampai 90 dia turun, betul ya? Nah, kemudian diturun lagi dari kapan? Dari 135 sampai 180. Ini dia turun lagi. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan sederhananya, teman-teman. Nah, itu dia bahasan kita mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Ya, bagi teman-teman saya yang belum subscribe channel Diskusi Matematika 54, silakan di subscribe dulu. Dan biar nggak ketinggalan video-video berikutnya, silakan tekan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.